Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bahasa Pemrograman. Kali ini kita masih belajar tentang perintah-perintah dasar Linux atau perintah-perintah dasar Termux. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perintah cp atau copy. Bagi yang belum tahu apa itu perintah copy atau cp, sebaiknya lihat kembali video sebelumnya ya. Sekarang mari kita mulai pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan membahas perintah dasar Termux yang lain, yaitu perintah mv. mv ini singkatan dari move, yang kalau diartikan ya memindahkan atau bergerak atau memindahkan ya, atau pindah. Perintah mv di Linux ini digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file dan direktori. Dan untuk caranya dan penjelasannya jadi seperti ini. mv, kita akan move-kan suatu file atau direktori dari sumbernya ke tujuan. Jadi rumusnya seperti ini ya. Memindahkan suatu file atau direktori dari sumber ke tujuannya. Jadi seperti itu. Dan untuk memindahkan sebuah file di direktori saat ini, yang saat ini kita berada, kita bisa menggunakan perintah move ini. Seperti contoh, kita cek dulu di direktori home ini ada sebuah file yang bernama history1.txt dan kita ingin memindahkannya ke direktori newdir ini misalnya ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu di direktori newdir ini ada apa aja. Kita bisa menggunakan perintah tree atau kita bisa menggunakan perintah ls ya. ls ini digunakan apabila kita sudah berada di direktori newdir ini. Tapi kalau kita pengen memeriksanya aja tanpa harus masuk ke direktori tersebut, kita bisa menggunakan tree newdir. Nah, di sini kalau terlihat di sini hanya ada satu file dan dua direktori ya, atau dua direktori. Berarti history1.txt ini belum ada di dalam folder atau direktori newdir. Jadi kita bisa memindahkan file history1.txt ini ke newdir dengan perintah mv spasi history1.txt ke newdir. Nah, itu bisa seperti itu. Ini perintah ini bisa digunakan, perintah ini menggunakan jalur relatif karena kita sudah tahu bahwa newdir ini berada di dalam direktori home. Jadi seperti itu. Atau bisa juga kita pakai perintah menggunakan jalur relatif newdir. Kita masuk dulu newdir ya. Nah, di sini kan udah ada filenya. Kita ingin memindahkan ke direktori home misalnya. Kita cukup ketikkan mv history
1.txt ke, karena ini berada di atas direktori yang kita tempati saat ini, home-nya itu direktori home, maka kita harus gunakan jalur absolute. Files, kemudian home, tekan enter. Maka kalau kita otomatis file history 1.txt ini sudah berpindah ke directory home. Kita lihat, kita kembali ke directory home, lalu kita lihat apakah betul berpindah. Nah, di sini sudah pindah ya. Nah, jadi seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan perintah absolute di kedua tempat tersebut, maksudnya di sumbernya atau di tujuannya. Kita juga bisa menggunakan jalur absolute. Seperti contoh, kita akan memindahkan history ini ke new dir misalnya kan. Kita ketikkan mv, lalu jalur absolutnya .termux file home, lalu nama filenya, lalu tujuannya kita akan memindahkan ke new dir ini ya. Jadi kita tulis lagi jalur absolutnya, kita copy dulu aja biar gampang. Nah, di sini kita paste, tapi kita hapus dulu yang ini. Nah, lalu kita ketikkan new dir seperti ini ya. Jadi sumbernya kita pakai jalur absolute dan tujuannya juga kita menggunakan jalur absolute. Kita tekan enter, maka dia otomatis nanti akan masuk ke directory home. Jadi seperti itu. Mau dimanapun kita berada, kalau kita udah tahu bahwa file target kita yang akan dipindahkan berada di directory yang manapun, kalau kita udah paham jalur atau path dari berkas-berkas kita yang ada di sistem, itu akan gampang menggunakan jalur absolute ini. Kita cek dulu cd new dir ls. Nah, sekarang dia udah berpindah ya. Kita kembali lagi. Dan perintah move ini juga digunakan untuk mengganti nama file dari nama pertama ke nama yang kita inginkan. Contoh, kita ingin merubah nama history 1.txt ini menjadi history 2 misalnya. Jadi kita bisa gunakan perintah mv karena history 1.txt ini berada di directory new dir yang berada di bawahnya, maka kita harus gunakan jalur absolute. Karena apa? Karena kita nggak mau repot-repot masuk ke sini dulu untuk memindahkan, jadi kita gunakan jalur absolute. Kita ketikkan mv, lalu data lagi,
lalu com.termux, termux, lalu file, lalu home, lalu new dir, lalu nama filenya. Kita pindahkan nama filenya history1.txt spasi tujuannya. Karena tujuannya berada di luar direktori new dir, maka kita harus menggunakan jalur absolut. Kita ketikkan lagi jalurnya, data com.termux, lalu files, lalu home, lalu nama yang ingin kita rubah. Karena kita ingin merubah nama dari file history1.txt ini ke nama yang lain, history2.txt. Kita tekan enter. Ada yang salah di sini. Cannot start. Coba kita cek dulu ya. cd new dir ls. Oh, ternyata kesalahannya di titik ini, dan ternyata kesalahannya di titik ini nih. Kita terlalu banyak mengetikkan nih com.termux. Nah, ini ada titik lagi kan sesudahnya, maka dia nggak akan bisa, karena nggak akan ditemukan itu. Makanya sistem mengatakan tidak ada file atau directory dengan nama history1.txt dengan jalur path yang ini. Jadi tipnya untuk melakukan perintah-perintah ini jangan sampai salah pengetikan. Jadi kita kembali lagi, jadi seperti ini ya. Perintah move, lalu jalur absolutnya, jalur absolut yang ini diikuti dengan nama file yang ingin kita pindahkan atau kita rubah, lalu tujuannya dengan nama file yang kita ingin rubah. Kita tekan enter, maka dia akan sukses. Kita cek lagi ls. Nah, ini dia nih, history2.txt. Jadi begitu. Atau kita juga bisa di dalam folder, di dalam directory atau folder home yang kita tempati ini, kita ingin merubah nama dari file history2.txt ini menggunakan perintah mv. Tapi kalau kita hanya ingin menghapus file yang ada di directory kita saat ini, atau memindahkan merubah namanya tapi masih tetap di dalam directory yang kita tempati saat ini, kita nggak perlu lagi mengetikkan jalur absolutnya, cukup ketikkan aja nama filenya history2.txt, kemudian spasi, kemudian namanya yang ingin kita ganti, history 1 misalnya .txt.
itu akan sukses. Kalau kita lihat lagi, nah ini akan berubah ya. Tadi history 2.txt sekarang berubah menjadi history 1.txt. Jadi rumusnya seperti itu. MV lalu sumber file atau direktorinya, lalu tujuan untuk pemindahannya, tujuan direktorinya. Sumber ini bisa menggunakan jalur absolut, dan tujuan ini juga bisa menggunakan jalur absolut. Tapi kalau kita file tujuannya berada di luar direktori yang kita tempati saat ini, maka dia harus menggunakan jalur absolut dan nggak bisa menggunakan jalur relatif. Jadi seperti itu. Kemudian perintah file ini, kalau kalian menonton video sebelumnya, itu kan ada opsi strip i ya, strip i. Nah, strip ini hampir sama fungsinya, itu supaya dia bisa meminta konfirmasi sebelum menimpa file yang ada. Atau kita ada opsi lain ya, seperti opsi yang kemarin juga dalam video kemarin, mv strip v. Strip v ini untuk menampilkan informasi setiap pemindahan yang dilakukan. Jadi sistem akan memberikan informasi bahwa file yang kita pindahkan dari direktori yang sumbernya ke tujuannya itu langsung dirinci sama dia. Seperti contoh, kita akan pindahkan ini ya, history 1.txt ke new dir ini lagi. Misalnya history 1.txt ke new dir. Nih, tampilannya akan seperti ini. Sistem akan memberitahu kita bahwa history 1.txt telah dipindahkan ke direktori new dir dengan nama history 1.txt. Kalau untuk merubah namanya juga nanti akan diberi keterangan di sini. Misalnya history 2 misalnya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan juga oleh sistem bahwa history 1.txt telah dipindahkan dan diganti namanya menjadi history 2.txt di dalam direktori atau folder new dir. Jadi seperti itu. Opsi-opsi ini bisa kalian cari atau kalian pelajari dengan mengetikkan mv spasi garis 2 strip 2 kali lalu help, atau H juga bisa. Nah, di sini juga akan terlihat keterangan-keterangannya, opsi-opsinya, apa yang bisa digunakan. Seperti contoh ini strip B seperti backup. Jadi kalau kita menggunakan MV kemudian opsinya strip B ini, maka dia akan di backup sebelum dipindahkan. Jadi seperti itu. Ini semuanya bisa dipelajari. Intinya sekali, kalau dalam bahasa pemrograman ini, karena program-program ini yang bikin orang-orang bule, orang-orang barat sana, otomatis dia pakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kalian harus sedikit banyaknya, meskipun nggak aktif, paling tidak kalian bisa bahasa Inggris pasif. Jadi seperti itu ya. Ini semua keterangannya ini pakai bahasa Inggris. Jadi nggak mau kalian harus juga belajar bahasa Inggris.
Jadi seperti itu. Oke, kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, subscribe. Bagi yang menganggap video ini bermanfaat, silakan share dan like-nya. Dan sekali lagi, untuk mendukung channel ini, bagi yang belum subscribe diharapkan bisa subscribe, tapi kalau nggak bisa subscribe juga nggak apa-apa sih. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.